Saya sih melihat sangat pesimis ya. Karena begini, untuk menghabiskan anggaran yang sudah ditetapkan, ternyata sudah 10 bulan terjadi. Ini baru 61%. Harusnya ini kan sekitarnya idealnya itu tinggal 20% lah. Jadi udah terhabis 80%. Jadi saya kok merasa pesimis sekali pemerintah punya kemampuan untuk menyerap 1.200. Nah, malah saya katakan begini, sebenarnya pemerintah ini pro kepada pemulihan ekonomi nggak sih? Karena rumus dalam ekonomi yang sedang lesu, apalagi kita sedang COVID ya, kita ini butuh stimulus. Dan stimulus ini kita harapkan dari pemerintah. Kita butuh government spending di saat sektor real dan masyarakat banyak ini sedang kesulitan. Tapi ini kok kelihatannya saya nggak melihat satu suasana yang serius gitu ya, untuk mengantarkan bangsa Indonesia ini cepat pindah dari kondisi yang sekarang masih lesu karena pandemi COVID ke kondisi yang pulih. Jadi ada satu question mark di sini yang kita pertanyakan, komitmen pemerintah terutama dalam hal pemulihan ekonomi gitu. Nah, penyerapan anggaran yang begitu rendah ini tentunya membuat ruang publik bertanya-tanya sejauh mana efektivitas kinerjanya para birokrat yang dibawahi oleh kepemimpinan pemerintahan sekarang. Kok bisa-bisanya daya serapnya hanya 61,6% saja gitu loh. Nah, di bagian nanti saya akan jelaskan apa rekomendasi kita, bagaimana caranya agar 1.200 triliun itu bisa dihabiskan, dan cara penghabisannya itu yang punya dampak untuk memitigasi daya beli masyarakat yang sudah sangat rendah ini, dan juga untuk menghindari resesi 2023 itu berdampak pada ekonomi Indonesia yang lebih parah gitu. Nah, tetapi di kesempatan ini saya ingin memberikan satu opini dulu bahwa menurut saya ya, dengan 1.200 triliun yang tersisa ini menunjukkan pemerintah sama sekali tidak peka, Bro Eko ya, bahwa kita ini butuh pemulihan yang sifatnya adalah serius dan cepat gitu loh. Karena negara-negara yang gagal melakukan pemulihan ini akan berdampak kepada krisis-krisis yang sifatnya multidimensi lainnya. Makanya kita ini harus ingatkan terus nih Bro Eko, bahwa kita ingatkan bahwa di era pandemi, ya, di era pasca pandemi ini ya, government spending itu adalah game changer untuk kita keluar dari kelesuan akibat COVID. Oleh karena itu, karena government spending ini adalah game changer untuk memulihkan ekonomi, ini sangat penting sekali. Ini nggak bisa dianggap sepele. Oleh karena itu, pemerintah ini harus dievaluasi, ya, terutama mengenai kemampuan mereka dalam merencanakan sebuah budget, sebuah anggaran APBN gitu. Dari awal tahun ini kita perlu evaluasi, karena dengan penyerapan anggaran yang tidak maksimal itu bisa jadi ini merupakan satu simptom, satu gejala adanya ketidakefektifan dalam mengelola pemerintahan. Ya, ketidakefektifan dalam mengelola pemerintahan ini ya harus diingatkan, harus diperbaiki gitu. Yang berikutnya adalah, saya ingin sampaikan bahwa beberapa bulan yang lalu, ya tepatnya di awal, bukan bulan bahkan ya, bulan Oktober, baru 1 bulan yang lalu ya, kita dihadapkan satu narasi bahwa APBN katanya akan jebol. Kalau September, mohon maaf ya, September ya, akan jebol kalau kita tidak menaikkan APBN, ya kan? Menaikkan BBM, ya. BBM saat itu disimulasikan kira-kira masih membutuhkan 200 sampai 300 triliun lagi, ya kan? Tapi di hari ini kita saksikan bahwa ada 1.200 triliun yang belum dihabiskan. Nah, ini gimana ceritanya gitu? Apakah narasi APBN jebol itu adalah sebuah another lies, ya, kebohongan yang lain yang disampaikan oleh pemerintah, atau jangan-jangan pemerintah ini salah hitung yang mengakibatkan dampaknya sekarang inflasi di biaya transportasi udah 30%, Bro.
belum inflasi di pangan, itu angkanya sudah double digit. Ya, ini semua menggerakkan akhirnya terjadi inflasi, core inflasi atau inflasi inti yang menunjukkan fundamental inflasi. Inflasi ini akan semakin besar. Ini kan inflasi inti, ini sekarang juga meningkat. Nah, saya kira ini saatnya kita melakukan evaluasi besar-besaran apa sih sebenarnya yang sedang dituju dalam keuangan negara kita. Kok ini begitu sangat semeraut, ya, menunjukkan tidak ada koordinasi, tidak ada dirijen. Apakah ini adalah karena leadership tim ekonomi kita yang serba tidak jejak gitu ya, artinya mudah diajak ke kanan dan ke kiri, tidak punya satu prinsip gitu. Pada akhirnya narasi-narasinya yang tadi bilang jebol, ternyata sekarang ada surplus. Apa itu ketidakkonsistenan dalam memegang kebijakan ekonomi? Itu yang perlu kita evaluasi dan perlu kita narasikan bersama-sama, Bro Eko. Harapannya apa? Kalau emang ternyata terjadi ketidakkonsistenan, ya kita ingatkan supaya pemerintah ini konsisten, ya, supaya kita ingatkan bahwa daya serap ini punya faktor yang sangat penting dalam memulihkan ekonomi. Kalau seandainya ekonomi kita terlambat tidak pulih, maka kita bisa blame ini karena pemerintah, ya, karena Kementerian Keuangannya. Kenapa Kementerian Keuangan tidak mampu melakukan dirijenisasi, koordinasi, dan juga istilahnya kepemimpinannya tidak mampu meyakinkan aparatur negara mulai dari daerah, provinsi sampai ke pusat untuk menyerap anggaran dengan prudent, ya, dengan baik dan dengan tepat sasaran gitu. Kalau ini memang ini terjadi, ya harusnya kita evaluasi bersama. Kok bisa yang katanya Menteri Keuangan terbaik, ya, sedunia ini hanya mengelola wilayah Indonesia saja, ya, itu tidak mampu melakukan daya serap. Ini sebuah tamparan menurut saya, Bro Eko, buat kepemimpinan Menteri Keuangan dan juga tim ekonomi secara keseluruhan di Indonesia.